Nah, seperti itu. Apalagi kalau yang berbasis maggot misal, nah itu sudah 40 sampai 48% dari tubuh maggot sendiri itu menghasilkan protein yang baik untuk apa? Untuk unsur tanah dan juga penunjang tanaman itu sendiri. Jadi seperti itu. Mungkin bisa untuk edukasi kedepannya biar kita sama-sama belajar, biar kita sama-sama mengetahui apa sih keuntungan atau keunggulan dari pupuk organik itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani semuanya, selamat datang di podcast kali ini yang bertemakan tentang peningkatan produktivitas tanaman berbasis pupuk organik berbasis maggot. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu pupuk organik, pengolahan pupuk organik berbasis maggot, dan manfaat sendiri dari pupuk organik berbasis maggot. Dan kita juga mengetahui dan kita membahas juga hasil dari pupuk organik berbasis maggot dengan pupuk kimia yang kita akan lakukan. Baik, dalam podcast kali ini, dalam saya sendiri sebagai host, perkenalkan nama saya Bung Sri Andani selaku host dalam podcast kali ini dan rekan saya dengan narasumber yang sangat pengetahuan yang luas. Bisa diperkenalkan namanya? Bisa. Ya, terima kasih kepada Mas Bagus ya selaku host pada podcast kali ini. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ihya Ulumuddin selaku narasumber untuk podcast kali ini. Saya dari mahasiswa Manajemen Agribisnis angkatan 2023 di Politeknik Negeri Jember, jurusan Manajemen Agribisnis. Baik, udah tidak sabar lagi nih. Baik, kita akan sampaikan dan diskusi tentang pupuk organik berbasis maggot sebagai peningkatan produktivitas tanaman. Baik, sebelumnya kita akan mulai sendiri dalam podcast judul peningkatan produktivitas tanaman dengan menggunakan pupuk organik berbasis maggot. Mari kita mulai. Sebelumnya, apa sih itu pupuk organik sendiri? Ini langsung dijawab ya? Nggih, monggo langsung disilakan. Oh ya, baik, terima kasih Mas Bagus. Ini langsung saya jawab saja. Ya, kita berbicara seperti biasanya saja ya, gak usah kaku-kaku saja. Ya, biar kita enjoy lah, sama-sama enjoy. Karena kan kita juga mengedukasi untuk kebersamaan kita juga. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pupuk organik itu? Nah, sederhananya itu seperti ini. Pupuk organik adalah pupuk yang terbuat dari sisa-sisa atau limbah rumah tangga seperti ya limbah makanan, terus limbah pertanian, industri dan yang lain sebagainya. Kalau industri, semisal industri itu yang berbahan baku mudah rusak, mudah busuk, bukan mudah rusak. Seperti plastik itu bukan. Nah, seperti itu. Kalau mudah busuk itu berarti sisa-sisa atau limbah yang bisa diolah menjadi pupuk organik, seperti itu. Oh, pada intinya pupuk organik itu hasil dari alam yang kemudian diolah menjadi pupuk seperti itu. Iya, benar sekali. Oh. Kalau sedangkan untuk pupuk organik berbasis maggot itu seperti apa? Karena kan banyak petani yang masih awan tentang pengetahuan pupuk organik berbasis maggot. Bisa dijelaskan rekan? Oh iya, siap. Terima kasih. Untuk penjelasan tentang pupuk organik berbasis maggot ini ya, sederhananya itu ya sama yang kayak saya jelaskan tadi, yaitu ya pupuk yang berasal dari limbah atau sisa-sisa sampah. Nah, seperti itu, yaitu limbah pertanian khususnya. Nah, tapi dengan campuran larva lalat BSF atau yang disebut dengan maggot, seperti itu. Karena banyak sekali masih petani yang menggunakan pupuk kimia, terlalu ketergantungan akan pupuk kimia sehingga untuk memperlakukan untuk pupuk organik yang pada kita konteksnya untuk pupuk organik berbasis maggot, petani itu masih awam untuk menggunakan pupuk organik berbasis maggot. Bagaimana dengan narasumber, dengan edukasi ataupun inovasi yang diterapkan pupuk organik berbasis maggot itu sendiri bisa diterima oleh petani? Ini kan edukasinya untuk bersama-sama, kebersamaan kita juga ya. Menurut saya ini edukasi untuk menerima inovasi baru seperti penggunaan atau membuat pupuk organik itu kita harus punya strategi terlebih dahulu. Kita harus menganalisis terlebih dahulu apa yang
dikeluhkan petani, terus apa yang dipermasalahkan sama petani, terus apa yang dibutuhkan oleh petani. Semisal dalam suatu daerah ini, petani itu butuh bimbingan terlebih dahulu, butuh pengetahuan terlebih dahulu. Nah, semisal contoh pengetahuannya itu apa sih pupuk organik? Nah, seperti itu. Nah, kenapa kok dicampur dengan maggot? Nah, seperti itu kan pasti ada tanda tanya di daerah tersebut atau petani tersebut. Nah, jadi kita harus strateginya seperti menelusuri terlebih dahulu suatu daerah yang akan dijadikan adopsi inovasi tersebut. Sebelumnya terkait pupuk organik berbasis maggot sendiri udah dilakukan pemberlakuan maupun pengaplikasiannya mulai dari lahan Anda ataupun lahan-lahan kelompok tani yang telah dilakukan. Seperti apa itu hasilnya? Monggo bisa disampaikan agar bisa menguatkan petani-petani untuk bisa melakukan pupuk organik berbasis maggot ini sendiri. Ya, sebenarnya untuk hasil yang didapatkan atau yang dicapai ingin mengadopsi inovasi itu ya kita sebenarnya tuh sudah ada atau sudah pernah dibuat tentang pupuk organik ini. Nah, seperti beberapa campuran dari pupuk organik ini ada maggot, terus juga ada air kelapa dan juga ada pepaya yang mengkal, yang sedang mengkal itu atau belum matang. Nah, terus bisa diganti juga dengan buah nanas kalau tidak ada pepaya yang mengkal. Nah, itu ada tambahan lain juga yaitu EM4. Nah, itu jadi satu, dijadikan satu, nanti bisalah itu jadi pupuk organik berbasis maggot, seperti itu. Untuk hasilnya sendiri itu ada perbandingan antara pupuk organik maggot sama pupuk kimia itu bedanya itu terlihat seperti pupuk kimia itu lebih pertumbuhannya itu kurang, maksudnya itu ya karena dari kimia sendiri itu sifatnya yang panas. Nah, sedangkan dari pupuk organik maggot ini, nah alhamdulillahnya ini bisa meningkatkan produktivitas tanaman itu sendiri, seperti itu. Baik, untuk jenis dari pupuk organik berbasis maggot itu ada berapa? Ya. Ini langsung saja ya. Oh ya, monggo langsung dijawab rekan. Oh ya. Terima kasih. Ini jenis-jenisnya ya. Sebenarnya itu jenis-jenisnya cuma satu. Nah, karena kan dari maggot sendiri kan ya cuma satu pupuk organik juga kan. Beda kalau kimia. Kalau kimia itu bahan-bahannya lebih banyak. Nah, kalau maggot sendiri kan cuma satu. Nah, jenisnya itu ada beberapa campuran. Nah, ini bisa termasuk dalam jenis pupuk organik juga. Nah, seperti itu. Seperti PGPR. Nah, PGPR ini berbasis bakteri seperti Pseudomonas, bakteri Bassiana, dan juga PSB dan juga dan yang lain sebagainya. Itu dah. Seperti itu. Intinya dari pupuk organik sendiri itu terdiri dari dua ya, dari bahan padat maupun bahan cair. Dan untuk bahan padatnya itu untuk menyuburkan tanaman, sedangkan untuk pupuk cairnya itu bisa dilakukan dengan penyemprotan. Apakah ada lain tahapan ataupun penyemprotan untuk penanganan hama ataupun penyakit yang digunakan untuk pupuk organik berbasis maggot itu sendiri? Ya, sebenarnya itu ada karena kan kita melihat dari perkembangan atau produktivitas tanaman itu ya kita pasti kan harus tahu masalahnya itu di mana, penanganannya itu seperti apa, dengan apa penanganannya itu. Nah, kadang-kadang kita kan melihat dari satu sisi, nah seperti mengambil pupuk kimia. Nah, oh ini kimia lebih bagus daripada pupuk organik atau pestisida organik. Nah, dalam konteksnya pestisida organik atau pupuk organik ini tidak kalah jauh beda, tidak kalah dengan pupuk kimia. Nah, jadi ada kan pupuk organik ini berasal dari alam juga. Nah, kita akan mengembalikannya ya ke alam lagi seperti itu. Akan ada siklus di mana organisme itu berputar. Nah, seperti itu. Kalau tahu nih saudara Iya, antara perbedaan
antara pestisida kimia dan pestisida penggunaan pupuk organik berbasis maggot sendiri. Antara perbedaannya itu terkait penyakitnya ataupun hamanya. Kalau misalkan hama kan itu dari pestisida kimia itu hanya bertahan sekitar 70 hari atau 20 hari kemudian kita semprotkan kembali. Lalu bagaimana dengan pestisida organik dari berbasis maggot itu sendiri? Bisa dijelaskan perbedaannya? Ya. Ya kita kan langsung ke perbedaan ya. Ini biar kita melihat hasilnya juga agar percaya, agar termotivasi atau juga bisa untuk kita mendorong tentang pengembangan dari produk yang kita buat sendiri. Nah, jadi kita tidak bergantung pada produk ekspor atau impor itu ya, yang datang dari luar. Nah, untuk perbedaannya sendiri itu terlihat karena dari pupuk kimia sendiri itu bertahan sekitar 2 hari, paling tidak itu 2 hari sampai 3 hari. Pestisida atau pupuk? Iya, pestisida atau pupuk itu. Nah, terus untuk yang pupuk pupuk organik atau pestisida organik ini bisa bertahan lebih lama karena proses yang dihasilkan atau yang sedang dilakukan pupuk organik atau pestisida organik ini terus secara langsung terus berkelanjutan seperti itu. Nah, jadi sampai panen itu masih ada pupuk organik atau pestisida organik yang sedang berproses. Nah, nanti kapan untuk berhentinya? Sebenarnya ini pupuk organik atau pestisida organik tidak berhenti. Namun ada masa dorman atau masa tidur. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau aktif kembali kapan? Yaitu ketika sudah waktunya tanam. Nah, seperti itu dah. Ataupun sudah ada tanaman yang mau sedang dirawat. Nah, seperti itu. Wah, menarik sekali nih terkait pupuk organik berbasis maggot. Karena udah ramah lingkungan, udah penghematan biaya, dan hasil yang dihasilkan itu cukup bagus dan cukup optimal bagi petani. Akan tetapi masih banyak petani yang masih belum menerima terkait pupuk organik berbasis maggot. Mungkin dari kami sebagai teman-teman ataupun pihak penyuluh bisa mengedukasi terkait manfaat dari pupuk organik berbasis maggot itu sendiri. Mungkin dari saudara Iya, apakah ada video ataupun penjelasan diri Anda sendiri terkait pengolahan pupuk organik berbasis maggot maupun dari berbentuk padat ataupun cair? Apakah ada video ataupun secara penjelasan saja? Iya. Sebenarnya biar mudah memahami apa yang saya sampaikan ini ya kepada semuanya, ini bisa ditampilkan ya video di belakang sini ya. Bisa silakan ditampilkan. Baik, saya sini akan menampilkan terkait pengolahan pupuk organik berbasis maggot maupun dari cair dan maupun padat. Silahkan disaksikan.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Aminullah. Asal saya dari Dusun Langsatan, Desa Sukamakmur, Kecamatan Anjung, Jember. Ini saya di produksi pembuatan pupuk organik dari maggot yang menghasilkan pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Pupuk organik dari maggot ini dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sampah pertanian dan sampah organik dari pasar. Organik dari maggot ini sangat baik diaplikasikan pada tanaman hortikultura dan tanaman pangan. Menggunakan pupuk organik dari maggot ini, baik padat maupun cair, dapat mengurangi kebutuhan pupuk kimia. Manfaat dari pupuk organik maggot ini antara lain menyehatkan tanaman, menyuburkan tanah, dan memperpanjang masa panen khususnya pada tanaman hortikultura. Saya dari memproduksi pupuk organik dengan dekomposer maggot dapat membuka lapangan pekerjaan dan menciptakan pertanian ramah lingkungan. Ini tanamnya sama, varietas sama, dan hasilnya sedikit berbeda. Ini Sumo full kimia, ini Sumo kimia plus organik, POC Maggot dan PGPR. Ini full kimia. Wah, menarik sekali ya terkait pupuk organik berbasis maggot ini sendiri. Mungkin mudah dibuat, terkait pakannya untuk maggot saja tidak kesusahan, bisa menggunakan limbah pertanian ataupun limbah-limbah dari pabrik itu sendiri. Mungkin dari saudara Iya, apa yang bisa disampaikan terkait pupuk organik berbasis maggot ini sendiri yang bisa langsung diterapkan oleh semua petani? Oh iya, ini kan cara ya atau solusi ya biar tidak ketergantungan dari pupuk kimia. Ya kita harus lebih mendalami atau lebih belajar lagi mengenai pupuk organik. Nah manfaatnya itu seperti apa, tujuannya untuk tanaman apa, terus jangka panjangnya itu apa dan dampaknya itu seperti apa. Nah itu pasti ada. Setiap kita melakukan usaha itu pasti membuahkan hasil yang tidak kita ketahui. Tetapi ketika kita melakukan usaha itu pasti ada hasilnya. Nah seperti itu. Jadi untuk mengurangi ketergantungan pupuk kimia, kita harus mencoba, harus berani mencoba. Semisal kita mau membeli pupuk organik tetapi harganya lebih miring dari pupuk kimia. Nah, kita tidak apa-apa, harus mencoba dulu seperti apa tuh hasil dari pupuk organik itu sendiri itu seperti apa, pestisida organik sendiri itu seperti apa. Nah, seperti itu. Apalagi kalau yang berbasis maggot semisal, nah itu sudah 40 sampai 48% dari tubuh maggot sendiri itu menghasilkan protein yang baik untuk apa? Untuk unsur tanah dan juga penunjang tanaman itu sendiri. Jadi seperti itu. Mungkin bisa untuk edukasi ke depannya biar kita sama-sama belajar, biar kita sama-sama mengetahui apa sih keuntungan atau keunggulan dari pupuk organik itu sendiri. Wah, terima kasih atas dari pemaparan ataupun sharing-sharing nih antara ilmu yang telah diberikan terkait pupuk organik berbasis maggot. Mungkin
kita harus bisa mengedukasi petani agar bisa semua itu diberlakukan. Tidak. Ternyata udah sampai nih dari penghujung acara podcast kali ini. Mungkin dari kita sebagai host ataupun narasumber bisa motivasi ataupun mengedukasi petani agar bisa menguatkan tentang pupuk organik berbasis maggot sendiri. Mari bertani dengan lebih cerdas, sehatkan tanah, hasilkan panen yang melimpah. Mungkin dari podcast kali ini telah usai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.